mencukupi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi untuk melakukan metabolisme. Gagal jantung adalah istilah umum untuk menyebut gagal jantung kongestif, yakni kondisi saat otot jantung menjadi lemah sehingga tidak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Selaput jantung ada 3, yaitu yang pertama ada epikardium, yang kedua ada miokardium, yang ketiga ada endokardium. Katup jantung ada 2, yaitu katup interatrioventrikuler. Itu terbagi menjadi 2, yaitu ada katup mitral dan katup tricuspidalis. Lalu yang kedua ada katup semilunaris. Semilunaris ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu katup aorta dan katup pulmonalis. Penyebab gagal jantung. Terdapat 3 jenis penyebab gagal jantung antara lain. Yang pertama ada gagal jantung yang muncul karena katup jantung yang rusak. Yang kedua gagal jantung yang terjadi akibat melemahnya ruang jantung atau ventrikel kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga gagal jantung yang terdiri akibat kakunya ventrikel sebelah kiri sehingga jantung sulit terisi darah. Seseorang yang mengalami gagal jantung akan mengalami aliran darah ke seluruh tubuhnya melambat. Hal ini akan menambah parah kondisi penyakit. Karena jumlah darah yang dipompa di bawah batas normal dan bilik jantung akan menjadi kaku dan tebal. Akhirnya, kondisi tersebut menyebabkan otot jantung melemah dan tidak dapat bekerja secara efektif. Melemahnya kemampuan memompa jantung menyebabkan satu itu yaitu darah dan cairan kembali ke paru-paru. Kedua, penumpukan cairan di kaki, pergelangan kaki dan tungkai. Ini disebut edema. Lalu ketiga, kelelahan dan sesak napas. Next. Gejala klinisnya. Gejala utama kegagalan jantung ada 3, yaitu pertama, terengah-engah setelah kegiatan atau dalam keadaan istirahat. Yang kedua, merasa lelah sepanjang waktu dan menemukan olahraga yang melelahkan. Yang ketiga, pergelangan kaki dan kaki yang bengkak. Beberapa orang juga mengalami gejala-gejala lain seperti batuk yang berkepanjangan, detak jantung yang cepat dan pusing. Gejala dapat berkembang dengan cepat atau gagal jantung akut, atau secara bertahap selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Disebut juga gagal jantung kronis. Next. Etiologi. Kondisi yang dapat menyebabkan gagal jantung mencakup yang pertama, penyakit jantung koroner. Pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung tersumbat oleh zat-zat berlemak atau aterosklerosis yang dapat menyebabkan angina atau serangan jantung. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Ini dapat menambah ketegangan pada jantung, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung. Yang ketiga, ada kardiomiopati, kondisi yang mempengaruhi otot-otot jantung. Yang keempat, masalah ritme jantung atau aritmia, seperti kerusakan fibrilasi atrial atau masalah lainnya pada katup jantung. Bawaan lahir, cacat yang mempengaruhi cara kerja normal jantung. Terkadang anemia, minum terlalu banyak alkohol, tiroid yang terlalu aktif atau tekanan tinggi dalam paru-paru. Disebut juga hipertensi paru-paru. Juga dapat mengakibatkan gagal jantung. Proses terjadinya gagal jantung kongestif. Berdasarkan letak jantung tersebut, gagal jantung kongestif bisa dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu sebelah kiri, kanan, dan campuran. Gagal jantung kongestif sebelah kiri. Pada penderita gagal jantung kongestif sebelah kiri, ruang ventrikel atau bilik kiri dari jantung tidak berfungsi dengan baik. Karena fungsi bilik kiri tidak berjalan secara optimal, maka terjadilah peningkatan tekanan pada serambi kiri dan pembuluh darah di sekitarnya. Kondisi inilah yang menciptakan penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru. Gagal jantung kongestif sebelah kanan. Terjadi ketika bilik kanan jantung kesulitan memompa darah ke paru-paru. Akibatnya, darah kembali ke pembuluh darah balik, yang disebut vena, hingga menyebabkan penumpukan cairan di perut dan bagian tubuh lain, misalnya kaki. Gagal jantung kongestif campuran. Gagal jantung kongestif kiri dan kanan terjadi secara bersamaan.
Ini adalah ulasan dada depan pada pasien dengan gambaran edema paru interstisial akibat gagal jantung yang mencakup hilangnya batas pembuluh darah pulmoner besar, munculnya garis septa lobus paru, penebalan septa interlobaris dan kardiomegali kanan. Proses terjadinya gagal jantung. Pada awal gagal jantung itu cardiac output yang rendah, lalu peningkatan aktivitas simpatis, sistem renin-angiotensin aldosteron, lalu pelepasan arginin, vasopressin, kesemuanya merupakan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan tekanan darah yang adekuat. Lalu penurunan kontraktilitas ventrikal, lalu penurunan curah jantung, habis itu penurunan tekanan darah dan penurunan volume darah arteri yang efektif. Lalu hal ini akan merangsang mekanisme kompensasi neurohumoral, vasokonstriksi dan retensi air untuk sementara waktu akan meningkatkan tekanan darah. Peningkatan preload akan meningkatkan kontraktivitas jantung melalui hukum Starling. Apabila keadaan ini tidak segera teratasi, maka terjadilah peningkatan afterload, peninggian preload, hipertrofi atau dilatasi jantung akan lebih menambah beban jantung. Lalu terjadilah kegagalan jantung. Next. Jenis-jenis gagal jantung. Berikut 4 jenis gagal jantung. Yang pertama ada gagal jantung sisi kiri. Cairan mungkin kembali ke paru-paru, menyebabkan sesak napas. Yang kedua gagal jantung sisi kanan. Cairan bisa kembali ke perut hingga telapak kaki, menyebabkan pembengkakan. Ketiga gagal jantung sistolik. Ventrikel kiri tidak dapat berkontraksi dengan kuat, menunjukkan masa pemumpaan. Yang keempat gagal jantung diastolik. Ventrikel kiri tidak bisa rileks atau terisi penuh, menunjukkan masalah proses masuknya aliran cairan. Cara mendiagnosis penyakit. Yang pertama itu kita tes darah. Nah, tes darah ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan tiroid serta untuk memeriksa kadar kolesterol dan ada tidaknya anemia. Lalu yang kedua itu kita lakukan tes darah natriuretik peptida atau BNP tipe B. BNP adalah zat yang dikeluarkan dari jantung sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah yang terjadi ketika gagal jantung berkembang atau memburuk. Lalu kita lakukan ronsen dada. Nah, X-ray dada ini menunjukkan ukuran jantung dan apakah ada penumpukan cairan di sekitar jantung dan paru-paru. Lalu yang keempat, ekokardiogram. Nah, tes USG ini dilakukan untuk menunjukkan gerakan, struktur, dan fungsi jantung. Lalu kateterisasi jantung. Prosedur invasif ini membantu menentukan apakah penyakit arteri koroner merupakan penyebab gagal jantung kongestif. Lalu ada ejection fraction atau disebut IF. Ini digunakan untuk mengukur seberapa baik jantung kamu memompa dengan setiap detak untuk menentukan apakah ada disfungsi sistolik atau gagal jantung dengan fungsi ventrikel kiri. Lalu tes stres. Nah, tes stres ini non-invasif, memberikan informasi tentang kemungkinan penyakit arteri koroner. Nah, tes lain ini mungkin saja dilakukan tergantung pada kondisi kamu. Perawatan jika terkena penyakit. Perawatan yang umumnya diberikan adalah 1. Perubahan gaya hidup, termasuk makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Yang kedua, konsumsi obat tertentu. Ketiga, pemasangan perangkat yang ditanamkan di dada. Alat ini mampu membantu mengontrol irama jantung kamu. Lalu yang terakhir, operasi seperti operasi bypass atau transplantasi jantung. Pencegahannya itu ada 7, yaitu yang pertama tidak merokok, lalu jangan minum alkohol, mengontrol kondisi tertentu seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, lalu keempat tetap aktif secara fisik, yang kelima makan makanan yang sehat,
Keenam, mempertahankan berat badan yang sehat. Ketujuh, mengurangi dan mengelola stres. Terima kasih. Alami perubahan, faktornya banyak. Bisa karena faktor dari tadi persoalan pembuluh koroner, persoalan kemudian ritme jantung, persoalan juga otot jantung, persoalan pada katup, persoalan kemudian pada bentuk genetika dari jantung. Jadi kalau jantungnya sudah punya anomali atau bentuk yang tidak sempurna sejak kecil, misalnya pada kelainan jantung bawaan, maka kemudian akan banyak kendalanya ya. Jadi kalian sebenarnya harus memahami dinamika dari jantung, karena setidaknya nanti pada pencitraan kalian nggak bingung kenapa jadi gini nih hasilnya. Kalian punya logic thinking, jadi pemikiran logik kenapa semua itu bisa terjadi ya. Jadi nggak cuma dokter, dan mungkin kalau dokter nggak sempat juga ngajarin kamu secara lengkap, jadi kamu harus belajar juga ya. Gitu. Jadi gejala akut pada jantung yang sifatnya tiba-tiba, jadi seolah-olah serangan jantung gitu ya. Lalu kalau serangan jantung atau emergency pada gangguan dari fungsi jantung itu terjadi tiba-tiba, itu sebenarnya yang dikatakan serangan jantung. Kalau serangan jantung itu sampai menyebabkan fungsi jantung kemudian menurun secara signifikan, sehingga dia harus melakukan kompensasi yang besar untuk bisa memberikan tubuh suplai darah yang cukup, itu namanya gagal jantung. Jadi gini, misalnya jantung itu harus memompa, anggaplah sekali mompa 2 liter gitu ya, gitu ya. Ya kan gitu ya, mompanya atas, pompa di sini buka, kalau di sini buka, di sini gitu kan, pompa jantung kan gitu ya, antara atrium dan ventricle. Nah, misalnya dia biasanya memompa sekali pompa gitu ya, itu 1 liter. Sementara karena dia ada serangan jantung, akhirnya dia hanya memompa misalnya 1/2 liter. Gitu. Apakah 1/2 liter cukup? Nah, kembali lagi pada si pasien. Kalau pasiennya rentan, misalnya usia lanjut, dia dapat darah yang harusnya 1 liter menjadi 1/2 liter. Otomatis daya tahannya nggak akan kuat, nggak akan sanggup menahan reduksi dari volume jantung yang sedemikian rendah buat dirinya. Jadi kemampuan dia untuk recovery nggak bisa. Maka dia akan langsung drop. Bisa jadi langsung pingsan terus koma gitu ya. Nah, jadi kegagalan jantung itu sebenarnya akan ada definisi sendiri yang menandakan bahwa kemampuan jantung untuk ya kembali melakukan fungsinya itu tidak berlangsung gitu. Gagal jantung bisa banyak interpretasinya. Apakah kemudian ya yang kemudian dia gagal karena otot jantungnya tadi, salah satu yang tadi disampaikan oleh teman kalian itu lemah sehingga kemudian tidak mampu memompa sesuai dengan kuota yang dibutuhkan tubuh, atau kemudian dia tidak mampu memompa sejumlah darah dalam setiap detik yang dibutuhkan tubuh itu karena ritmenya yang tidak teratur. Tadi dikatakan pada persenam pertama, kalau ritme jantung tuh harus lep dep lep dep lep dep lep dep lep dep, dan itu harus teratur, kontinu, tidak ada jeda, tidak ada kelambatan, dan tidak ada percepatan. Bayangin ya, yang namanya ritme jantung itu teratur, non-stop, ya. Tidak boleh ada percepatan, boleh ada perlambatan. Makanya di jantung itu ada nodus nodus atrial yang kemudian dia menjadi otomatik dari jantung yang tidak ada pada organ lain. Karena dia akan mempertahankan ritme jantung senormal mungkin. Kenapa? Karena itu organ vital. Jadi kalau kemudian ritmenya tidak teratur, maka bisa gagal jantung. Kalau kemudian ototnya tidak mampu memompa dengan kekuatan yang sama setiap kalinya, dia juga akan gagal jantung. Jadi gagal jantung itu lebih kepada gini, kalau dia 5 liter setiap detik harus keluar dari jantung ke seluruh tubuh, maka setiap detik itu 5 liter harus. Kalau kemudian ada penurunan drastis jauh dari yang dibutuhkan, maka fungsi dari jantung itu gagal. Penyebab gagalnya bisa banyak, bisa pembuluh koronernya yang tersumbat, bisa ritmenya yang amburadul, bisa ototnya yang melemah, gitu-gitu ya. Jadi atau dia mau memompa tapi ada sumbatan, ya entah apapun, kenapa? Karena misalnya septumnya bukan septum jantung,
saya bilangnya bukan septum, tapi apa ya pintu dari setiap yang membatasi katup ya, katup jantungnya itu ternyata kemudian menutup atau kaku. Kalau kaku kan seperti gini, kalau kita punya pintu, kalau kita mau keluar kan buka pintu, dan ketika keluar itu enak kalau pintunya lancar. Nah ini pintu pembukanya itu nggak lancar, maka daerah yang mau keluar itu terhambat, tersumbat, itu juga akan bisa gagal jantung. Jadi kalian lihat ya, makanya saya bilang bagaimana dinamika dari jantung sehingga kemudian berbagai dinamika yang terjadi itu bisa menghambat terjadinya yang 5 liter per detik itu bisa keluar. Itu yang menyebabkan kalian harus tahu dinamikanya, sehingga kemudian kita tahu ini orang akan gagal jantung enggak. Jadi gagal jantung itu adalah sebenarnya outputnya adalah jumlah darah dalam setiap detik yang bisa dikeluarkan oleh jantung. Kalau ya tidak sesuai dengan jumlah itu, maka lama-kelamaan dia akan gagal, atau gagalnya bisa akut, gagalnya bisa kronik. Akut itu yang terjadi pada infak jantung dan sumbatan pembuluh darah koroner. Itu yang menyebabkan serangan jantung yang sangat akut, yang dalam hitungan detik orang bisa pingsan, dalam hitungan tidak terrecovery dalam waktu hitungan jam misalnya, dia akan bisa gagal, bukan gagal jantung saja, tapi kemudian jadi koma, dan kalau koma dia akan kematian batang otak, dan kemudian dia koma selamanya gitu. Dan kalau enggak, ya kalau memburuk dia akan meninggal. Ya kira-kira gitu ya. Oke, jadi gini, serangan jantung dan gagal jantung itu adalah persepsi atau kata-kata yang dipersepsikan oleh awam. Tetapi gagal jantung sendiri itu ada detail diagnosanya yang sangat banyak, termasuk juga serangan jantung dan gagal jantung itu ada sedemikian banyak diagnosis kalau dalam medis ya. Jadi tapi setidaknya serangan jantung dan gagal jantung adalah fenomena yang kemudian bisa dibagi atau kemudian yang dimaknakan oleh para masyarakat awam. Cuma kamu harus tahu ini serangan jantung itu adalah kondisi akut pada saat jantung bisa saja gagal di situ ya. Tapi gagal jantung harus dilihat pada output dari jantung per detik. Kalau reduksinya sangat jauh, maka kemungkinan dia dalam kondisi gagal jantung. Walaupun saat itu baru serangan jantung, tapi lihat kemungkinan dia akan gampang masuk pada koma dan kemudian tidak akan mudah recovery atau prognosisnya buruk gitu ya.